Halo semua, ketemu lagi sama aku Anastasia Sari Dewi. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana caranya bisa move on dari mantan pacar kamu atau mantan pasangan kamu dengan langkah yang tepat. Nah, langkah yang tepat itu nanti seperti apa, aku akan sampaikan dalam video ini. Seringkali untuk bisa move on dari pasangan itu banyak nih tantangannya. Dan yang paling banyak adalah memori di masa lalu, entah itu kenangan-kenangan yang indah bersama si dia, atau harapan-harapan kamu di masa yang akan datang dengan dia yang mungkin punya mimpi bersama, punya bayangan bersama tentang kedepannya akan seperti apa, dan itu belum terwujud tapi kalian harus putus atau kalian harus pisah. Nah, caranya untuk mengikhlaskan itu seperti apa akan dibahas secara sederhana namun lengkap. Jadi tipsnya atau langkahnya sederhana. Kalau memang kamu tidak merasa perlu untuk datang ke psikolog gitu kan ya, untuk minta bantuan, dan kamu pengen mencoba dealing dengan diri kamu sendiri, kamu bisa ikutin video ini dari awal sampai dengan akhir. Nah, kenapa aku membahas video ini? Karena aku baru terinspirasi nih dari kasus klien aku, baru ketemu di minggu ini gitu kan ya. Sampai sesinya itu lama sekali, boleh dibilang dalam satu pertemuannya itu lama sekali, dan dia mencurahkan semua ceritanya tentang mantannya ini. Nah, dari situ aku berpikir untuk membuat video ini dan sharing ke teman-teman sekalian. Karena susah ya untuk bisa move on dari orang yang mungkin secara logika, secara sadar kita tahu bahwa dia itu nggak baik nih untuk kita, atau dia melakukan perilaku-perilaku yang menyakitkan kita. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kamu harus kenali dulu perilaku apa aja yang bikin kamu tidak bisa terus melanjutkan hubunganmu dengan dia. Nah, pasti kan ada tuh triggernya sampai kalian berada di titik udahlah kita udahan aja, atau kita sampai di sini gitu kan, kita masing-masing aja. Pasti ada salah satu dari kalian yang melakukan satu tindakan atau satu perilaku yang menyakiti satu sama lain gitu, atau menyakiti salah satu pihak, dan itu menyebabkan kalian menyudahi hubungan ini. Nah, perilakunya itu apa? Silahkan kalian tuliskan. Jadi kalian siapkan kertas atau mungkin satu buah buku kecil gitu, untuk kalian bisa menuliskan sendiri apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Kenapa harus dituliskan? Karena seringkali pikiran manusia itu tuh bener-bener penuh, atau seringkali pop ups dengan banyak-banyak ide, dengan banyak-banyak asumsi, dengan banyak uh, dugaan, tuduhan gitu kan. Nah, seringkali juga kenyataan gitu. Jadi silahkan kalian tuliskan itu semua di buku, perilakunya itu apa aja. Nah, kalau sudah kalian tuliskan, nanti silahkan kalian baca dari perilaku-perilaku tersebut, mana sih yang merupakan perilaku yang nyata memang terjadi, mana yang merupakan hasil dari penilaian kamu. Jadi kamu misalkan menilai ya karena dia jahat, jahatnya kenapa? Kalian nggak bisa sebutin. Atau ya karena dia itu katakanlah kasar. Nah, kasarnya itu harus seperti apa, itu spesifik harus bisa kalian tulisin. Oh ya karena dia tuh nggak bisa ngertiin aku. Nah, ngertiinnya ini dalam hal apa, kalian juga harus bisa tulisin. Nah, disinilah tahap pertama yang seringkali kalian akan butuh waktu untuk bisa menuliskan itu. Nah, seringkali saat menuliskan sesuatu itu nggak jadi deh, kalian coret lagi gitu. Karena hal ini harus jelas dulu di awal. Apakah alasan-alasan kalian menyudahi hubungan ini benar-benar logis apa enggak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua apa nih setelah itu semua dituliskan? Tentu saja yang kedua adalah kalian benar-benar melakukan cross check ulang. Yang pertama ini dampaknya apa buat kamu? Oh, dia kasar sehingga membuat aku menjadi takut kalau ketemu dia. Atau misalkan oh dia ternyata suka bohong, atau dia ternyata dia berselingkuh. Nah, kalau dia melakukan itu membuat aku jadi insecure, membuat aku jadi merasa tidak dihargai, aku jadi merasa
tidak bisa bekerja dengan produktif, dengan maksimal gitu kan ya, karena pikiranku jadi mikirin dia terus lagi di mana dan lain sebagainya. Atau mungkin dianya sangat posesif gitu, setia tapi sangat posesif sehingga mengakibatkan kamu tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Itu kamu tuliskan di tugas yang kedua. Dampaknya apa, negatifnya buat kamu itu apa, kamu tuliskan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga, setelah kamu sudah tahu nih perilaku apa aja yang membuatmu tidak nyaman dalam hubungan kalian, kemudian dampak negatifnya apa terhadap kamu gitu kan ya. Yang ketiga adalah kamu menuliskan mengenai harapanmu terhadap pasangan atau kriteria ideal pasanganmu itu seperti apa yang harusnya ada. Tentu aja nggak semua manusia itu sempurna gitu, tapi kamu harus punya kriteria yang spesifik dulu tentang harapanmu terhadap pasanganmu yang setelah kamu mungkin mengalami kegagalan-kegagalan di hubungan sebelumnya, kamu pasti sudah mulai bisa nih menuliskan, oh yang prioritas itu sebenarnya ini lebih penting, sifat atau karakter ini lebih penting, ini harus dimiliki, ini enggak begitu. Itu silahkan kamu tuliskan urutannya, mana saja yang penting untuk kamu. Apakah nomor satu dia harus punya waktu banyak untuk kamu kah, itu harus jadi nomor satu, atau menurutmu itu nggak harus nomor satu juga sih. Yang nomor satu yang penting dia setia dulu, atau nomor satu yang penting dia nggak kasar dulu, itu bebas. Silahkan kalian tuliskan urut dengan nomor. Kali ini dengan nomor prioritasmu apa aja tentang pasangan, kriteria yang seperti apa yang kamu inginkan, termasuk fisiknya gitu, termasuk mungkin keyakinannya. Kamu harus punya gambaran dulu harapanmu seperti apa, supaya suatu saat kamu ketemu dengan orang yang nanti klik dengan kamu bisa kembali lihat lagi nih ke jurnalmu atau ke buku kecilmu ini. Dari dirinya ini ada berapa poin sih yang memenuhi dari kriteriamu. Memang jarang yang bisa, ada orang yang ketemu dengan semuanya persis seperti yang dia harapkan. Itu adalah jodoh yang memang benar-benar rezekinya dia, jodoh dari Tuhan yang benar-benar sesuai dengan mimpinya dia. Tapi seringkali kita juga harus beradaptasi nih, berkompromi juga dengan pasangan mengenai hal apa yang harusnya bisa dibicarakan atau dikomunikasikan supaya ketemu jalan tengahnya. Nah, silahkan lakukan hal itu untuk yang ketiga. Dan yang keempat adalah saat kamu sudah mempelajari tentang apa yang menjadi kebutuhanmu terhadap pasangan, kamu juga sudah mempelajari apa yang terjadi dalam hubunganmu sebelumnya. Yang keempat ini adalah bukan dituliskan, tapi kalian benar-benar yakini bahwa kalian ini memiliki daya. Oke, kalian memiliki daya, kalian memiliki potensi, kalian memiliki akal budi, kalian memiliki talenta, kalian juga harus menjalani hidup kalian dengan baik. Jadi kalian harus berpikir bahwa pasangan itu harus menambah kalian menjadi orang yang lebih bahagia, orang yang lebih penuh dengan kedamaian, orang yang penuh dengan sukacita, orang yang bisa melengkapi kekurangan kalian dan kalian pun melengkapi kekurangannya. Nah, itu yang harus kalian tanamkan di nomor 4 dalam pikiran kalian. Kalau ternyata pasangan kalian itu mengurangi kebahagiaan kalian, mengurangi kualitas diri kalian sebagai manusia, nah itu kalian harus pertimbangan lagi. Karena hidup cuma sekali guys. Jadi so make sure bahwa kamu ketemu dengan orang-orang yang tepat dan kamu memasukkan orang yang tepat dalam hidup kamu untuk menjadi pasanganmu. Jadi nomor 4, kamu harus yakini bahwa kamu harus tambah bahagia dengan adanya pasanganmu. Bukan berkurang atau bukan justru kehilangan kebahagiaan. Oke, sampai di sini kira-kira kalian bisa mulai lakukan di rumah 4 langkah sederhana
sederhana, bisa dilakukan sendiri mandiri di rumah gitu kan ya, tanpa bantuan psikolog, tapi juga cukup menantang karena kalian akan menuliskan hal-hal yang kalian sendiri mungkin selama ini masih belum yakin. Ini nomor berapa ya prioritasnya? Ini penting nggak ya? Ini harusnya ada apa enggak ya? Gitu kan. Nah, itu silahkan dituliskan. So good luck. Semoga berjodoh dengan orang yang tepat, orang yang sama-sama bisa membuat kalian berkembang ke arah yang lebih baik, dan kalian juga bisa membantu dia untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Tenang guys, apa ya? Ini bukan perlombaan sih, karena menikah atau berpacaran gitu kan ya bukan satu-satunya hal yang harus kalian prioritaskan dalam hidup. Penting memang, tapi kalian harus juga berguna bagi orang lain. Karena kalau dengan kalian berpasangan ternyata kalian justru menjadi pribadi yang rapuh, kalian menjadi orang yang jadi tidak berfungsi lagi dengan baik di lingkungan sosial atau di keluarga, kalian juga justru jadi depresi atau justru tertekan, justru kalian membesarkan anak yang tidak bahagia juga, itu akan jadi mata rantai yang gak terputus, jadi lingkaran setan. Jadi make sure untuk berani mengambil satu keputusan bahwa kalian mau berubah, kalian mau move on gitu kan ya. Kalian sudah tahu kesalahan apa yang kalian pernah alami, atau kalian disalahi apa oleh orang lain, dan kalian ingin yang seperti apa, itu kalian harus jelas tertulis. Dan nomor 4, mindsetnya juga harus seperti itu. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga berguna buat kalian yang mungkin lagi galau atau baru putus cinta dan merasa bahwa aku harus mulai dari mana nih untuk bisa move on. Nah, silahkan ikuti video ini. Oke, sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya.